Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa kafa. Sallallahu wasallama ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Khawazul iman, ana akan sampaikan kembali satu hadis saja. Hadis ini penting terkait dengan beberapa perkara yang menguntungkan kita, terutama pada saat kita sudah tidak lagi di dunia yang fana ini. Bagi kita yang mencari keberuntungan yang sesungguhnya, maka ingat-ingatlah apa yang akan saya sampaikan ini. Lakukan sedapat mungkin, mudah-mudahan mendapatkan apa yang dijanjikan, apa yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan baca semuanya karena relatif panjang, tetapi hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi masyhur sekali dari salah seorang sahabi bernama Al-Bara ibni Azib, bahwa kata beliau, jaa a'rabiyun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui, ya, dari kampung, dari gurun, lalu datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian berkata, ya Rasulullah. Ini perhatikan, bayangkan jauh-jauh datang. Kalau kita kan nggak jauh ya, kita dekat lah. Ini jauh-jauh datang dari Arab gunung begitu ya, dari Badui. Katanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah. Subhanallah. Walaupun orangnya endeso kalau bahasa kita, tapi mengerti tentang arti dari hidup ini dan apa yang harus dicapai setelah hidup ini. Katanya begini, ya Rasulullah, tolong ajari aku ilmu agar aku bisa beramal dan amalan itu menyebabkan aku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya, kualitas seseorang itu dilihat dari pertanyaannya. Lalu kata beliau, faqala, ya, Rasul kemudian menjawab, la in kunta aqsartal khutbata laqad a'radtal mas'alata a'tiq an-nasamah. Jadi ada ucapan kata Rasul, coba kamu pendekkan khutbah, kemudian kamu kemukakan yang kamu akan tanyakan itu. Jawaban Rasul adalah a'tiq an-nasamah wa fukkar raqabah. Ini termasuk berat dan mungkin sekarang kita tidak bisa mengerjakannya. Kata beliau, engkau bebaskan hamba sahaya. Dalam bahasa Indonesia dua-duanya berdekatan. A'tiq an-nasamah, bebaskan orang dari perbudakan. Wa fuk ar-raqabah, dan bebaskan orang dari belenggu. Ya. Kata beliau, faqala ya Rasulullah, awalaysa tabi wahidah. Ya, ini yang termasuk panjang, saya loncat ya. Kata beliau, fa in lam tutiq dzalik, saya loncat. Kalau kamu tidak bisa memerdekakan hamba sahaya atau seorang budak karena mahal harganya, atau katakan saja kita tidak bisa sekarang, kalau kamu tidak bisa itu, kata beliau, turun pada yang sangat mudah kalau kita mau kerjakan. Dijamin, saya kira kita semua bisa mengerjakan ini. Kata Rasul, fa'at'im al-ja'i', coba kamu beri makan orang lapar. Ya, jadi di kita nih harusnya tahu siapa yang
kurang makan, siapa yang lapar, apalagi COVID-19, kita akan di rumah semua, betul tidak? Kadang-kadang kita mungkin tidak tahu tetangga kita ada yang lapar enggak sih? Kawan sekalian, ini adalah cara kita masuk surga kata Rasul. Orang karena malunya tidak tahu orang itu lapar apa tidak. Lalu kita tidak perhatikan orang itu kurang atau tidak. Karena itu, kawan sekalian, mungkin kita harus pelopori. Lajnah dakwah Al-I'tisam adalah termasuk yang harusnya mampu menampung konsultasi sosial. Jadi kalau ada yang lapar, tidak boleh mengumumkan pada orang, saya lapar, saya kekurangan. Itu dilarang. Minta-minta itu dilarang. Tapi datanglah ke lajnah sosial, ke Al-I'tisam, tidak mengapa katakan saya kurang. Lalu nanti akan kita caranya bagaimana agar kita bisa mendapatkan bantuan dari orang yang mempunyai, lalu kita akan dapatkan, lalu kita akan salurkan pada orang itu tanpa harus mengganggu harga diri. Ya, mengganggu si fulan kita bantu. Itu riya, bahkan membuat malu orang yang butuh. Biarkan orang itu adalah dalam posisi dia adalah perlu bantuan kita, tetapi kita tahu dan itu database-nya kita tahu dan tidak perlu diumumkan pada orang lain, tapi kita harus bantu orang itu sehingga dia tetap ifahnya terjaga, harga dirinya terjaga. Oh, saya nggak enak nih, malu dibantu orang. Nggak usah. Kita harus terapkan sosial Islam. Bagaimana kita punya kepedulian sosial, tetapi tidak melulu harus dibuka, lalu dipoto, lalu nih saya bantu Anda dan lihat tuh di situ si fulan mendapat bantuan dari fulan. Itu adalah kadang-kadang bisa jadi dari sisi manajemen itu transparansi, tapi dari sisi ibadah itu terancam riya. Dari sisi yang lain itu adalah terancam riya. Plus dari sisi kejiwaan bisa mengganggu orang yang mungkin saja, kenapa saya mendapatkan hanya satu kantong kis 5 kilo beras saja harus difoto, lalu gambar saya harus kemana-mana. Malu. Bisa jadi ada di antara kita yang tidak suka. Oleh karena itu kita harus tahu itu, dan kemudian terus teranglah ke lajnah dakwah. Lajnah dakwah harus merahasiakan orang ini, dan kemudian kita mencari pemberdayaan bagaimana ikhwan yang punya keberuntungan, jangan kemudian bakhil, berikan ke lajnah dakwah. Lajnah dakwah akan tunaikan amanah ini mas'uliyah, lalu berikan kepada orang yang butuh itu. Kemudian terjadilah namanya adalatun ijtimaiyah, keadilan sosial. Nah, oleh karena itu teman sekalian mungkin seperti itu, nanti teknisnya di luar, tapi ini baru satu titik. Kedua, kata beliau wasqi adz-dzam'an. Ini yang kedua. Kamu beri minum orang yang kehausan. Kan sama sebetulnya tadi kan. Satu makan, habis makan kan haus, betul tidak? Tapi bisa jadi ada orang yang bukan urusan makan tapi haus. Bisa jadi kondisi tertentu, tapi intinya adalah kata Rasul, kamu beri minum orang yang sedang kehausan. Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan yang sedang saya sampaikan selama ini, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Kata beliau, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari. Kamu perintahkan orang, kamu ajak orang untuk supaya mengerjakan yang ma'ruf, dan kamu cegah orang berbuat kemungkaran sehingga dia tidak lagi melakukan kemungkaran. Kata Rasul, fa in lam tutiq dzalika, subhanallah, ini hebatnya Islam. Kalau kamu tidak mampu juga, memberi makan tidak bisa, memberi minum tidak bisa, amar ma'ruf nahi munkar juga tidak bisa, jangan bersedih. Ada jalan lain, ada solusi. Ini hebatnya Islam, dan ini adalah tidak ada kata, tidak ada jalan untuk masuk surga. Kata Rasulullah SAW, fakuffa lisanaka illa minal khair. Kendalikan mulutmu, hentikan mulutmu untuk berbicara kecuali yang baik-baik saja. Subhanallah. Kembalinya ke mulut. Teman sekalian, kadang kata orang mulut itu tidak bertulang, dan memang betul. Tapi konsekuensinya ngomong sana, ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini, tetapi dampaknya bisa merenggangkan persaudaraan, bisa menumpah darah,
bisa membuat satu sama lain retak keukhuwah dan persaudaraannya, dari tidak curiga menjadi curiga, dari benci menjadi memusuhi, bahkan bisa tumpah darah karena namimah. Ikhwan sekalian, jadi intinya adalah kata Rasul, kalau kamu tidak bisa itu semua, jagalah mulutmu, jangan sampai berbicara kecuali hanya berbicara yang baik saja. Ikhwan sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan sungguh pedoman Rasul, tuntunan Rasul itu tidak susah. Yang penting kita ada kemauan. Dan surga ini sedang bertanya tentang, ya Rasul, tolong tunjukkan padaku sesuatu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Siapa di antara kita yang tidak mau dengan surga Allah Subhanahu wa taala? Ternyata caranya mudah. Caranya adalah mudah. Paling mudah, tetapi sebetulnya bagi yang Allah beri kemudahan. Bagi orang yang susah, ya susah, yaitu mulut. Mulut ini adalah mulutmu harimaumu, katanya. Jadi itu saja ikhwan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Agak lama sedikit, mudah-mudahan tidak apa-apa, dan insya Allah akan terus berlangsung. Tiap sholat isya satu hadis, dan jangan sepelekan. Kalau saja kita hidup 300 hari 1 tahun, maka insya Allah 300 hadis akan kita dengar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.